Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran adalah salah satu peristiwa istimewa karena terjadi perubahan kehidupan sejarah manusia. Perubahan dari kehidupan yang gelap menjadi kehidupan yang bercahaya, dari kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan, kezaliman, menjadi kehidupan yang tenang, damai, dan rahmatan lil alamin. Inilah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan. Ulama menjelaskan, Allah menurunkan Al-Quran dalam 2 tahapan. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lauful Mahfudz yang ada di langit ke-7 sampai ke langit dunia, langit ke-1 yang dinamakan Baitul Izzah. Di situ turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Tahap kedua, dari Baitul Izzah, langit pertama atau dinamakan langit dunia, mulai turun Al-Quran secara bertahap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala menjadi keberkahan buat kita semua. Berkahnya bukan hanya membacanya, namun keberkahannya ketika kita bisa menghafal Al-Quran, menghayati, memahami, dan mengamalkan isinya. Al-Quran sungguh mulia dan memberikan kemuliaan. Di antara kemuliaan yang diberikan Al-Quran adalah turunnya sakinah, turunnya rahmat yang melimpah, kemakmuran dan kehidupan, serta terkabulnya semua hajat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah senang sekali jika ada hambanya yang memiliki keinginan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di dalam setiap ayat yang kita baca dan kita hafal akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan adalah saatnya Allah hamparkan bulan Al-Quran kepada kita. Dan perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Bisa dengan menambah hafalan, bisa dengan tilawah, tadabbur, dan mengkajinya. Itu semua bisa membuat kita menjadi ahlullah, keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, siapa yang membaca satu huruf, maka Allah ganti dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali kebaikan. Hal ini menggambarkan bahwa baru dengan membaca Al-Quran saja, belum kita tahu artinya, belum kita mengamalkannya, Allah sudah memberikan kebaikan berlipat-lipat. Oleh karena itu, kita manfaatkan kesempatan Ramadan kali ini untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lafaz terindah yang keluar dari lisan kita kecuali Al-Quran.
Karena kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang membaca kalam Allah. Dengan sering memperbanyak interaksi Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, kita mempunyai harapan besar. Harapan untuk bisa ditolong oleh Al-Quran. Harapan untuk bisa dibela dengan Al-Quran. Seperti hadis Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pemberi syafaat di hari akhir nanti. Ketika kita di dunia, kita berlelah-lelah, berletih-letih membaca Al-Quran. Namun nanti Al-Quranlah yang akan memberikan kita kebahagiaan dan kegembiraan di akhirat. Karena nanti di yaumul akhir, Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan lisan ini sanggup untuk membaca Al-Quran. Hati ini sanggup menampung semua ayat-ayat Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jiwa ini dapat selalu merindukan Al-Quran. Dan semoga kita termasuk ahli Quran, keluarga Allah di muka bumi ini. Ramadan nikmat, Ramadan berkah, Ramadan mulia, apalagi bersama dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.